Anda masih bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, pedagang daging di Pasar Senen, Jakarta diciduk polisi karena menjadi koordinator juru parkir liar. Pelaku menerima setoran wajib Rp75.000 per hari dari beberapa juru parkir. 20 hari, satu orang berapa? Juru parkir liar ini tak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat di Pasar Senen, Jakarta Sabtu pagi. Saat diciduk, sang jukir mengaku aksinya digerakkan oleh seorang pedagang daging dalam pasar. Juru parkir ini hanya bisa pasrah membawa para aparat ke koordinator jukir liar berinisial A di kawasan Pasar Senen. Para juru parkir di bawah komandonya wajib menyetor sebesar Rp75.000 per hari. Sempat terjadi ketegangan saat si jukir diminta membangunkan A dengan masuk lewat lubang loteng. Khawatir akan kabur, petugas langsung menarik turun si jukir dan menggelandangnya bersama A. Dalam razia Berantas Jaya 2025 di lokasi ini, petugas mengamankan 7 preman berkedok juru parkir liar. Modusnya memungut uang parkir tambahan kepada para pengunjung sebesar Rp5.000 meski pasar sudah dilengkapi sistem parkir resmi. Polres Metro Jakarta Pusat berkomitmen terus akan memberantas aksi premanisme dan juga debt collector yang meresahkan masyarakat. Hari ini kami melakukan penindakan aksi premanisme di Pasar Senen dan berhasil mengamankan 7 orang pelaku aksi premanisme. Petugas mengancam akan menindak tegas siapapun yang berulah membuat keresahan di masyarakat, termasuk debt collector dan ormas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Polisi dan masyarakat merobohkan posko ormas yang meresahkan warga di wilayah Pademangan, Jakarta Utara. Polisi juga mengamankan sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pungutan liar berkedok ormas beserta barang buktinya. Polres Metro Jakarta Utara bersama pihak pusat pengelola Komplek Kemayoran menggerebek pos yang dibangun salah satu ormas di dekat Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Polisi menggeledah, menemukan sejumlah barang bukti, sepeda motor, atribut ormas, hingga buku catatan transaksi yang mengarah dugaan adanya pungutan liar dengan modus penarikan uang parkir bulanan kepada penghuni apartemen. Petugas selanjutnya berkoordinasi dengan pemerintah kota Jakarta Utara untuk membongkar pos FBR yang berdiri di atas lahan pemerintah pusat. Petugas Satpol PP dibantu petugas PPSU langsung menghancurkan bangunan menggunakan palu untuk menghantam tembok posko hingga roboh. Operasi Berantas Jaya 2025 menyasar aksi premanisme di wilayah hukum Jakarta Utara yang berkedok ormas. Ini adalah merupakan bukti komitmen dari Polres Metro Jakarta Utara untuk secara tegas melakukan penindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang ada di wilayah kota Jakarta Utara. Pelaksanaan kegiatan kali ini kami laksanakan di depan Rusunami Kemayoran, yaitu tepatnya di Jalan Raja Wali Utara, Blok C3, Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara. Saat ini kami telah mengamankan tiga orang yang kami duga melakukan kegiatan-kegiatan aksi premanisme. Kemudian akan kami tindak lanjuti dengan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Sebagai langkah preventif, PPK Kemayoran bersama Polres Metro Jakarta Utara akan rutin melakukan pemantauan agar kejadian serupa tidak terulang. Polisi akan menindak tegas oknum ormas yang meresahkan masyarakat dan menghambat investasi di Jakarta Utara. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ketua Kadin Kota Cilegon Muhammad Salim ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalakan jatah proyek senilai Rp5 triliun. Selain Muhammad Salim, 2 anggota Kadin Cilegon lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Dengan tenang sambil melempar senyuman, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, Banten, Muhammad Salim atau Abah Salim ini digiring usai ditetapkan sebagai tersangka buntut permintaan jatah proyek senilai Rp5 triliun tanpa lelang. Tersangka berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi pemerasan di PT China Chengda Engineering.
Dan pada tanggal 14 dan 22 April, Saudara MS ini bersama Saudara IA bertemu dengan PT Total memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan pasal 368 dan 160 KUHP yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Selain Muhammad Salim, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri. Sementara itu, Kadin Indonesia menyayangkan tindakan anggotanya tersebut. Saat ini pihaknya telah menonaktifkan sementara 3 anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bilang di Kadin Indonesia ini, kamu tetap salah. Cara begini salah. Karena begini adalah kelakuan preman, kelakuan LSM. Ormas, kamu kan bukan ormas. Kamu kan organisasi intelektual. Dan kita, bisa kamu dilakukan pemecatan oleh kita. Tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun. Sebelumnya viral di media sosial video tersangka menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang ke sebuah perusahaan. Mereka juga mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek. Buntut kasus ini, polisi juga menelusuri aliran dana CSR atau tanggung jawab perusahaan ke sejumlah ormas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi berbicara soal upaya Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas praktik premanisme. Ia mengatakan pemerintah mengejar premanisme yang mengganggu proses bisnis di Indonesia. Oleh pemerintah itu adalah aksi premanisme, terutama yang mengganggu, awalnya ini ya, yang mengganggu proses bisnis. Jadi investor takut masuk ke kita. Ya, orang-orang yang ingin berusaha itu takut untuk berusaha di kita karena ada biaya-biaya tambahan dan beban-beban tambahan akibat aksi dan ulah premanisme. Jadi yang mengganggu itu adalah premanismenya. Kalau bicara ormas, ormas itu banyak. Ya, NU ormas, Muhammadiyah ormas, ID ormas. Yang ya kita nggak akan melihat ini pukul rata, ya. Kalau ormas adalah ormas, Gempita ormas. Jadi kalau pertanyaannya kenapa tidak menyentuh ormas, yang ingin diatasi dan dihilangkan oleh pemerintah adalah aksi premanisme, tindakan premanisme. Mau dia individual, mau dia berorganisasi, itu yang ingin nanti dihilangkan oleh pemerintah. Dan hari ini pemerintah sedang membentuk tim khusus. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan lembaga DPRD. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Rapat paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walkout atau meninggalkan ruang sidang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walkout demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat musrembang tanggal 7 Mei
di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR itu rumit, butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrenbang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu. Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution curhat soal Sumatera Utara menjadi juara kasus narkoba di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menanggapi curhatan Bobi, Gibran menyarankan agar Bobi mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak muda bermasalah. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution mengungkapkan bahwa Sumatera Utara masih menjadi provinsi dengan kasus narkoba tertinggi di Indonesia. Curhatan Bobi ini disampaikan di hadapan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat memberi sambutan pada penutupan Muktamar ke-15 Persatuan Umat Islam di kantor Gubernur Sumatera Utara pada Kamis kemarin. Menanggapi curhatan Bobi ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyarankan agar Gubernur Sumatera Utara bisa mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam membina anak-anak muda bermasalah. Namun Gibran menyebut bukan dikirim ke barak militer, melainkan ke pondok pesantren. Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming, ada persoalan yang sangat mendasar yang di Sumatera Utara kami masih menjadi pemenangnya Bapak Pres dalam beberapa tahun terakhir ini sampai dengan nggak salah saya di tahun 2024 dan 2025 ini kami masih jadi pemenangnya, yaitu adalah kami masih menjadi provinsi nomor 1 dengan penyalahgunaan narkoba di Indonesia Bapak Pres. Ya, tadi Pak Gubernur mengeluh masalah narkoba, ini PUI bisa digandeng ini Pak Gubernur. Mungkin ada gubernur Jawa Barat yang mengirim anak-anak bandel ke barak, nah, ini bisa dikirim ke pondok-pondok pesantrennya PUI mungkin. Kita tunggu saja, apakah Gubernur Sumatera Utara benar-benar akan menjalankan saran dari kakak iparnya ini untuk mengikuti jejak Gubernur Jawa Barat dalam membina anak-anak muda bermasalah.